Saya Boki Budha Sinaba akan menjelaskan tentang modul 8, transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuannya untuk mempelajari ini adalah menjelaskan tujuan dan unsur-unsur model desain. Yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML. Yang ketiga, ada membuat tampilan diagram komunikasi model desain. Yang keempat, ada mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML. Yang kelima, ada membuat tampilan diagram urutan dari model desain. Ini adalah gambar peta prosesnya. Memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan, use case, dan model domain. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Diagram interaksi. Diagram interaksi UML ada nama kolektif untuk diagram berikut: diagram urutan, diagram komunikasi, yang sebelumnya dikenal dengan diagram kolaborasi. Yang ketiga, diagram ikhtisar interaksi, kombinasi diagram aktivitas dan fragmen diagram urutan. Diagram interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, satu bagian dari skenario use case. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi di antara keduanya, sistem dan subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus dilakukan sistem. Ada dua, yaitu use case dan domain model. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari boundary UI components, service components, dan entity components. Analisis kekokohan. Analisis robustness adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang diperlukan dalam desain. Ini adalah gambar modelnya. Analisis kekokohan. Input untuk analisis ketahanan. Yang pertama, kasus penggunaan. Yang kedua, skenario use case untuk use case tersebut. Yang ketiga, diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut. Model domain. Output dari analisis ketahanan. Model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas layanan dan komponen entitas. Komponen batas. Kelas batas atau komponen digunakan untuk interaksi model antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Abstraksi layer UI, sensor antar muka komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi. Setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Komponen pelayanan. Kelas atau komponen kontrol atau layanan mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan kontrol objek lain dan sering digunakan untuk mengenkapsulasi kontrol terkait dengan use case tertentu. Yang pertama, mengkoordinasikan aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kinerja dari komponen batas dan entitas. Komponen entitas. Kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Entitas biasanya terkait dengan objek domain. Yang kedua, sebagian besar entitas gigih. Yang ketiga, entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen entitas dan pelayanan. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Yang pertama, objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Yang kedua, objek layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lain. 14. Komponen boundary dan entitas. Komponen boundary yang dapat mengambil atribut komponen entitas. Mendeskripsikan proses analisis robustness. Pertama, pilih use case-nya.
Yang kedua, buat communication diagram atau sequence diagram yang memenuhi aktivitas use case. Identifikasi komponen desain yang mendukung kinerja use case. Yang kedua, gambarkan hubungan antara komponen-komponen ini dan beri label pada asosiasi dengan pesan. Yang ketiga, ubah communication diagram menjadi sequence diagram atau sebaliknya untuk tampilan alternatif. Ini pilihan opsional. Mengidentifikasikan elemen-elemen communication diagram. Communication diagram UML terdiri dari elemen-elemen berikut, seperti di gambar ini. Variasi dari communication diagram sebelumnya seperti di gambar ini. Mengidentifikasi elemen-elemen communication diagram. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, nomor urut, daftar parameter, kondisi penjaga, dan parameter pengembalian. Membuat sebuah diagram komunikasi. Pilih use case yang sesuai. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. 2. Menganalisis form use case atau diagram aktivitas untuk use case. Nah, tempatkan aktor di komunikasi diagram. Yang kedua, booking agent membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, jenis kamar yang diminta. Reservation UI boundary object menggunakan reservation service object untuk membuat reservasi. Metode make reservation pada reservation service object membuat reservasi entity object. Metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dengan tipe yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis tidak ditampilkan, metode set room menetapkan kamar untuk reservasi. Harga yang dihitung tidak ditampilkan adalah ditugaskan untuk reservasi. Langkah 2D mengidentifikasi metode tambahan. Metode make reservation dari reservation service object mengembalikan objek reservasi ke reservation UI. Ini adalah gambar dari mengidentifikasi metode tambahan. Catatan, beberapa langkah sudah dihilangkan termasuk langkah 1.1, 2.1, 1.1.3, dan 1.1.5. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram communication berikut menunjukkan lebih banyak tampilan terperinci dari create reservation. 1. Skenario primer berhasil dan skenario sekunder tidak berhasil. Kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Rincian yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Ini contoh diagram komunikasinya. Contoh diagram communication-nya. Ini adalah gambar contoh communication diagram. Sequence diagram menyediakan perspektif berbeda dari interaksi antar objek, bisa digunakan sebagai ganti communication diagram. Ini adalah sequence diagram. Gambar sequence diagram. Fragment. Sequence diagram menukung notasi fragment. Kegunaan dari fragment adalah memperhatikan sequence loops, memperhatikan jalan alternatif, memungkinkan memperlihatkan 2 atau lebih skenario, memperlihatkan referensi ke sequence diagram fragment terperinci lain, memungkinkan kamu untuk memecahkan diagram besar ke beberapa diagram kecil. Ini adalah contoh fragment. Contoh sequence diagram. 3 sequence diagram memperlihatkan pandangan dari create resource lebih detail meliputi berikut primary, secondary, dan sebuah fragment sequence. Ini ada contoh pertama sequence diagram. Ini contoh keduanya. Ini contoh ketiga. Kesimpulan, interaction diagram digunakan untuk mengidentifikasi desain komponen yang memenuhi sebuah use case. Objek interaction bisa divisualisasikan dengan sebuah UML dengan menggunakan communication diagram dan sequence diagram.